Pondok Pesantren Muhammadiyah Atno Wahyono di Karaan Kecamatan Weru Sukoharjo, Jawa Tengah merupakan pondok pesantren Muhammadiyah. Pondok Pesantren Muhammadiyah Atno Wahyono, salah satu pondok pesantren banyak torehkan prestasi mencetak generasi Qurani, Madani berdikari yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, serta memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dari sekian banyak torehan prestasi emasnya seperti juara satu Lomba Islamic Religious Olympic OAS setingkat internasional pelajar SMP Putri, kedua juara terbaik 1M Haki Juz 29 di Festival Quran 4 Sejateng DIY Putri, ketiga juara terbaik 2M Haki Juz 29 di Festival Quran 4 Sejateng DIY Putra, 4 juara terbaik 3 Tahfiz Al-Mulk di Festival Quran 4 Sejateng DIY Putra dan banyak torehan prestasi lainnya. Apa dan bagaimana proses pendidikannya sekaligus mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Atmo Wahyono, salah satu pondok pesantren Muhammadiyah yang banyak torehkan prestasi emas ini. Berikut wawancara Fajar Tim Berita Soloraya TV platform YouTube bersama Muhammad Ilham Sarjana Agama Direktur Utama Pondok Pesantren Atmo Wahyono di Karaan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dalam program Sudut Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Berita Seloraya TV channel YouTube, selamat sore. Pada sore hari ini saya di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Atmo Wahyono, tepatnya di Desa Karaan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Dan kebetulan sore hari ini saya ditemani dengan Direktur Mudirnya langsung, yaitu Mas Ustadz Muhammad Ilham. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lama nggak ketemu ya dari ini ya. Iya. Ini kalau udah tahu ini Pak Ustadz terkait dengan ada yang menarik sih, Pondok Pesantren Tahfizul Quran ini mungkin sejarah ceritanya seberapa sih Mas? Berdirinya Gitu. sampai sekarang. Iya. Jadi Pondok Pesantren Tahfizul Quran Muhammadiyah Atmo Wahyono ini didirikan di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Lebih khususnya di pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Weru. Iya. Asal usul kenapa namanya Atmo Wahyono, beliau ini adalah nama pewakaf Wah. dari tanah pondok ini. Jadi dari tanah ini wakaf tanah beliau kemudian dikembangkan terutama oleh putra-putranya. Iya. Kemudian dibangunlah, didukung dari masyarakat, dari Persyarikatan Muhammadiyah. Akhirnya terbangunlah Pondok Atmo Wahyono, putra maupun putri, jenjang SMP, SMA, SMK. Seperti itu. Iya. Sejak tahun berapa sih Mas? Dulu ketika peletakan batu pertama itu 2017, kemudian mulai pertama beroperasi tahun 2018. 2018 jenjang SMK dulu. SMK setelah berjalan 2 tahun baru buka yang SMP. Seperti itu. Itu ya, memang udah agak sedikit lama ya Pak Ustadz ya? Iya, kisaran 8 tahun berarti. 8 tahun ya. Iya. Tapi udah semegah ini ya gedungnya ya. Ada berapa kampus nih Pak Ustadz? Alhamdulillah PPTKM Atwah kita biasanya menyingkatnya karena panjang gitu kan. Jadi PPTKM Atwah, Atmo Wahyono, Atwah gitu kan. Alhamdulillah dengan wakaf para muhsinin, donatur itu sudah ada 4 kampus. Kampus yang pertama itu untuk Asrama Putri, terletaknya di sini yang sedang kita singgahi ini. Kemudian kampus kedua itu Asrama Putra. Nah, kemudian yang ketiga ini masih proses pembangunan pondasi. Rencananya untuk Santri Putra juga. Dan yang kampus keempat ini ada di sebelah barat kampus 1 untuk kegiatan belajar mengajar, gedung kelas begitu. Tapi memang untuk di Kecamatan Weru ini emang ada beberapa pondok pesantren ya Pak Ustadz ya? Iya, Weru itu kalau nggak salah hampir 10 yang sudah terdaftar resmi Kemenak ataupun yang masih belum. Itu banyak memang di Cangkupat Weru ini. Dan salah satunya adalah PPTKM Atwah ini. Oh gitu ya? Iya. Tapi dari sekian banyaknya pondok ya, saya agak melirik ke Pondok Tahfizul Quran ini. Kalau boleh tahu ini Pak Ustadz sebelum ke arah yang lain ya, Iya.
Mungkin kegiatannya apa saja sih untuk santri-santri di pondok ini? Mungkin dari paginya sampai mau tidur lagi. Oh gitu. Ya. Jadi pondok kami ini lebih fokus ke tahfidz Oh, karena namanya juga tahfidzul Quran. Jadi memang fokus kami ke tahfidzul Quran. Tapi kami juga ada pembinaan, ada pembelajaran yang lain. Dalam artinya nggak hanya fokus di tahfidz, iya. tapi ada pembinaan pembelajaran yang lain. Seperti misalkan pelajaran agama dapat, kemudian pelajaran umum juga dapat, lalu ekstra juga ada. Jadi kelebihannya di PPTKM Atwah ini, yang pertama ketika santri memilih pondok sini, statusnya sebagai santri, Iya. resmi sudah bersertifikat dan sudah berizin Kemenak gitu kan untuk pondok pesantrennya. Kemudian yang kedua statusnya juga negara, dalam Iya. artian sudah diakui negara dengan kerjasama sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk formalnya. Iya. Jadi ketika santri itu mondok di sini dapat ijazah pondok, ijazah pesantren, ijazah sekolah itu formal sama tahfidznya ya. seperti 4 itu. berarti ya. Iya tadi pondok sama formal sama tahfidz 3 berarti Oh, kan? 3 ya. Tiga. Untuk kegiatannya mas, dari pagi itu memang kita agendakan bangun jam 3, kemudian program tahajud, tahajud berjamaah untuk melatih kedisiplinan, kemudian ketekunan dalam beribadah, kemudian subuh. Setelah subuh kita mulai mengaji, halakoh istilahnya dalam pondok itu halakoh. Jadi santri dengan pembimbingnya ustadz ataupun ustazah dalam satu lingkaran gitu, setoran hafalan baru. Biasanya dari setelah subuh sampai jam 6. Nah, dari jam 6 sampai jam 8 itu persiapan sekolah. Biasanya mandi, kemudian piket, dan lain-lain gitu kan. Baru KBM aktif itu terhitung dari jam 8 sampai zuhur. Nah, nanti setelah zuhur ngaji lagi, murojaah apa yang dihafalkan tadi subuh diulangi lagi di siang hari biar kuat hafalannya. Oh gitu ya. Nah, Berarti sampai mau tidur lagi ya? nah Berarti sampai tidur lagi. padat Nanti ya itu ya? di sore itu ada ekstra untuk menambah life skill anak-anak gitu Oh kan. gitu ya. Iya gitu. Tapi untuk ekstranya di sini ada berapa sih Pak Ustadz? Untuk ekstranya itu ada yang tipenya olahraga sama yang kemampuan dasar, Iya. kemampuan seperti keahlian anak-anak. Untuk olahraga itu ada futsal, badminton, kemudian ada volley, kemudian ada pingpong, Iya. nah, kemudian renang, tapi renang ini nggak rutin, cuman berjangka waktu. Kemudian ada ekstra, nah untuk karena kami kan punya visi misi salah satunya adalah berwirausaha. Oh, ada juga ya di sini ya? Jadi kami melatih anak-anak juga berkreasi dengan kerajinannya. Kalau yang putri itu, misalkan masak hal yang mendasar untuk seorang putri Iya. nanti bakal menjadi seorang ibu, Istri, ya. istri dan rumah tangga, minimal bisa Masak gitu kan. gitu. Kita ajarkan masak, bahkan lebih ke makanan seperti kayak klepon, dimsum, nah itu yang kita ajarkan seperti itu. Nanti siapa tahu lulus dari pondok bisa wirausaha Iya, sendiri ya, bisa. gitu ya. Kerajinan tangan dan sebagainya kita ajarkan juga. Iya. Apa saja Pak Ustadz? Mungkin beberapa Iya. prestasi-prestasi yang menarik. Ya, alhamdulillah untuk prestasi cukup menggembirakan. Jadi kalau dari segi fokus tahfidz ya musabaqah tilawatil Quran, tahfizul Quran itu alhamdulillah sudah kita capai prestasinya. Kemudian ada juga pidato. Nah, jadi kan anak-anak juga kita latih untuk public speaking yang baik dan benar. Ternyata ada yang berpotensi, kemudian kita ikutkan lomba, menang yang juara. Dan pidato itu tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahkan kemarin ada kita ikutkan yang bahasa Jawa dan juara. Juga? Iya, alhamdulillah juara juga bahasa Juara Jawa. berapa itu Pak? Juara, seingat saya juara 2 tingkat kabupaten. Luar biasa. Ya, Itu ya. berarti semua kalangan yang jadi lawan-lawannya ini ya. Ini emang dari sekolah-sekolah formal lain apa khusus pondok itu? Iya, waktu itu sekolah lebih khususnya ke sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah. Dan itu bukan hanya pondok, sekolah umum kayak SMK, SMA Ada juga juga? ada. Dan ketika juara itu. 2 ya? Juara 2, Luar alhamdulillah. biasa. Kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, dari sekian banyak prestasi yang diraih dari anak-anak santri ini, sebenarnya pendekatan konsep pendidikan seperti apa yang diberikan dari para
ustadz-ustadz para guru-guru ini ke santri-santrinya? Terkait pendekatan pendidikannya, pertama memang di pesantren itu kan berbeda dengan sekolah reguler biasanya. Nah, kami lebih menanamkan yang pertama terkait dengan akidahnya dulu. Akidah, karena di agama kan lebih condong ke agama, akidahnya. Baru ketika akidahnya sudah kuat, baru kita masukkan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu fikih, ilmu dan sebagainya, dan ilmu umumnya juga. Nah, dan itu juga semua tidak lepas dari cakupan Al-Quran, ya. Baik akhlaknya itu kan memang harus bersumber dari Quran dan hadis. Sehingga memang paling penting pertama memang kita bagaimana mendidik adab dan akhlaknya dulu, ya. Akidah tadi, kemudian sudah tertanam, kemudian akhlaknya. Karena di era sekarang anak-anak muda itu kan luar biasa, butuh pengawasan dan butuh pendidikan terutama di akhlaknya seperti itu. Nah, jadi dengan akhlak yang baik tadi, adab yang baik tadi, insya Allah kedepannya akan jadi baik seperti itu. Harus punya dasar dulu ya ini. Iya, harus punya landasan dan dasar yang kokoh sehingga untuk kedepannya bisa lebih mudah. Waalaikumsalam. Namanya? Nama saya Aurelia Karunia Ramadhani. Santri dari mana? Dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Muhammadiyah Atma Wahyono. Asalnya? Asalnya saya orang tuanya di Bekasi. Oh gitu ya. Iya. Kelas 11. Ini baru kegiatan apa ini? Ini sekarang kita lagi kegiatan ekstrakurikuler itu apa namanya? Kerajinan. Kerajinan. Ya. Ini gimana sih dia jadi santri di Pesantren Tahfizul? Rasanya saya sangat bangga sekali menjadi santri di sini karena dapat memberikan dampak yang lebih positif dalam kehidupan saya yang membuat saya menjadi lebih baik lagi karena mondok di sini. Di sini ustadzahnya enak ya, ustadzahnya bisa mendengar keluh kesah kita. Pengajarannya juga di sini cukup baik menurut saya. Harapannya untuk kontes tahun depan? Harapannya untuk kontes ini semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Ini keterampilan biar biasanya kan kalau menghafal itu kan penat gitu, biar agak ada refreshing. Jadi di kerajinan biar tambah asik dan biar nggak penat. Kerajinan apa nih? Kerajinannya nanti ganti-ganti. Jadi kalau untuk sore ini kita bikin gelang kayak gini. Insya Allah nanti lain waktu kita ganti bahan. Jadi bahannya itu ganti-ganti. Kadang mutiara, kadang mote-mote atau flanel atau kadu, pokoknya bahan-bahan kerajinan lainnya.